tiba-tiba di posisi itulah, di tempat itu sebelah kanan tuh ada ibu-ibu teriak-teriak. Gue juga pas jalan tuh udah agak lagi nyantai gitu, terus tuh kayak hangat gitu coy. Gak lama ibu-ibu di sebelah kanan. Ibu-ibu di sebelah kanan ada ibu-ibu teriak-teriak, adek sini nggak pulang gitu lah. Gue nengok gitu, gak lama udahlah atau ngeblank berat kan. Bagaimana orang yang secara jasad tidak dikubur, apakah mereka mengalami sisa kubur gitu? Berarti kan ketika mereka tidak dikubur tapi mengalami sisa kubur, berarti sisa kubur konteksnya adalah sebuah fase kan? Iya. Bukan Iya. Apa ditunda setelah ntar dia ketemu? Iya kan maksudnya. Kalau nggak ketemu sampai kiamat, katanya kan kita jalan berapa langkah baru itu kan orang itu kalau dikubur. Kalau yang tenggelam kayak ini kalau misalnya ini mati, sama gue juga mikir, emang gue bisa masuk ini? Lo tau kan, gue buka plastik aja minta tolong lo. Kayak ini sensor ini gue kan lemah banget. sensorik ya. Sensor ini gue tuh lemah banget. Lo gak ada capek berarti? Ya ada fingerprint gimana absen. Ya tapi ketipisan gitu, ada juga kayak gitu soalnya. Yang di apa namanya hypermart gitu kan. Yang buka plastik itu nggak, itu ada caranya diginiin. Nggak perlu gitu juga, sebenarnya cek gitu udah bisa juga kan. Lo simpelin deh, lo pernah nggak sih misalnya mikir di lift nggak usah penuh-penuh deh, misalnya 5 orang gitu lah, itu kan nggak terlalu penuh lah. Terus tiba-tiba liftnya mati gitu, tapi nggak gelap, atau terang gitu, terus siang, tapi lama banget gitu. Yang gue pikir apa cuman kayak, aduh kalau mau pipis nih gimana nih, atau gue berada di sini gitu, atau kan tiba-tiba orang di sana, oh saya mau dulu gitu, gimana ya gitu kayak, udah pusing banget deh. Emang kalau fobia yang sempit tempat-tempat sempit gitu emang ada tuh mas? Gue fobia semua. Ada sih. Ketinggian fobia nggak lo? Enggak, kalau ketinggian. Tempat sempit tuh. Tapi kalau ketinggian tapi di lift deg-degan lo ya? Kan nggak kelihatan lift atasnya. Iya. Jadi lu begitu sempitnya ya. Kalau Tika fobia orang jelek. Makanya lu nggak jauh dari Tapi sebenarnya gimana ya? Kalau kita ngomongin setan kan sebenarnya kan kita tuh udah pasti menang kan lawan setan. Udah pasti. Iya. Gue cuma mikir setan ngebunuh tuh cuma ada di film kalau gue mikir. Setan ngebunuh? Iya. Maksudnya yang nggak beneran ada di nyata. Kalau setan yang gue percaya menyesatkan, kayak bener-bener. Tapi katanya itu mah literally setan yang ngebisikin kita biar kita ini. Itu kan di film-film tuh kan suka kayak kiri setan ngebisikin, ayo udah berbuat buruk, kanan malaikat itu bener terjadi tuh mas ternyata. Maksudnya gini. Nggak mungkin lo dengerin ya. Enggak, gue nggak dengar, gue nggak bilang kalau gue dengar, bener-bener terjadi tuh kayak gue tahu nih ngelakuin ini tuh dosa, tapi gue ada sisi yang kayak jangan dilakuin itu kayak kan berarti kan kayak ada yang ngomong jangan dilakuin pak itu dosa, tapi ada juga yang kayak ngomong lakuin aja pak itu enak tau gitu. Dan dikasih otak, analogi dari si film untuk masuk ke pikiran gue dan kanan dan kiri itu beneran nyata. Ketika gue tahu itu buruk, itu gue itu semua orang baik. gitu, tapi lu nggak bisa bilang itu setan sih bener. Enggak, gue nggak bilang kalau bisa gue dengar. Iya, tapi itu kayaknya kayak berkecamuknya tapi nyata gitu loh. Proses. Tapi katanya kan tuh ngasih tau aja tuh nggak gitu, nggak justru mereka tuh nggak ngasih tahu. Mereka tuh malah jadi gini, setan tuh lebih kayak gini. Misalnya lu nggak boleh minum alkohol gitu, mereka malah ini enak banget loh kayak. Itu kayak gitu. Kayak mengheavenkan itu sesuatu yang sebenarnya nggak boleh lo lakuin gitu. Atau nggak apa-apa kali dikit, gitu-gitu. Kayaknya. Bukan. Justru bukan. Ayo. Ya itu sih. Emang kayak gitu mas, menurut gua. Iya bener sih. Nggak ada. Gimana? Nggak ada perbandingannya. Iya perbandingannya bukannya apa nggak ada. Iya. Emang gitu ya. Gua tahu nih minuman apa haram. Janganlah, ntar nggak bisa sholat. Kanan tuh ngomong. Tapi anjir lagi temen-temen yang ini enak banget sih sambil minum. Ya elah cewek. Gitu. Kali lu kan juga tadi di kamar kemarin lu pasti lu stres. Iya gitu-gitu iya. Cari pembenaran gitu, cari kami hitam. Tapi itu gue sendiri yang ngomong. Jadi kayak setannya tuh kayak udah masuk ke dalam diri gue. Ya itu cara. Tapi malaikat juga masuk ke dalam diri gue untuk itu kan setan yang secara harfiah memang tugasnya dia kan. Nah kita kan ngomongin hantu ya. Maksudnya ini ya sosok ya. Gitu. Anak nakutin ya. Itu tujuannya apa gitu ya?
Menurut gue buat manusia aja sih itu selama ini. Makanya. Sumber hidup ini. Iya. Kebutuhan TV, kebutuhan industri kayak ada sosok kuntilanak, genderuwo. Akhirnya mereka benar-benar nyata, Iya. Mas. Iya kan, Makanya kan bisa, kemarin bisa kita- berubah jadi apa aja kan. Iya makanya kemarin gue maksa banget main Jalangkung lah apa gitu. Cuman kayak pengen Lo udah main jalan nggak lo? udah, tapi waktu itu kena mati lampu. Iya. Langsung mati lampu, langsung jalan tuh. Mungkin karena nggak ngajak lo. Lu berani nggak main Jalangkung? Pasti berani, Mas. Dia kan klinik. Kok gue orang kesehatan. Klinik. Klinik. Ya, Enggak ada jalan Ayo, keluar jalan enggak ada keluar. lagi. lo udah kan ya. Kalau misalkan ini kita isengin Mas Fari, kira-kira dia bisa jalan nggak? Maksudnya Bisa. Pakai kita bawa aja. pulang. Jadi kayak jalan. Boleh. Gitu. Nih ya, hantu-hantu di sini. 3 bukan? Ini Jalangkung ya ceritanya. Enggak ya, udah kacau. Mana ada gue mau ketek? Bisa jalan nggak dia? Iya berat sih. Ayo, 1, 2, 3. Jalan. Apa banteranya lu bacain? Jalan ke jalan set di sini ada tes. Jalangkung, jalan set. Oke gue. Nggak tahu gue nggak percaya. Nggak takut gue juga tadi sebenarnya. Tapi kalau misalkan Tapi cinta serem. Waktu kecil Serem tapi dan gua pernah takut. tuh. Apa? Ya itu bercandaan kakak gua kali ya. Kenapa? Lagi main jelangkung yang pakai kertas gitu kan. Apa namanya itu? Bukan jelangkung. Kudu ini apa Oja board gitu. Oija. orang gitu. Terus sama Mas Wahid. sama iya. Walit, Wiwit. Wiwit. Mas Wiwit, Wiwit. gitu. Main gitu terus siapa namanya? Namanya Ricky Ricardo coy. Ricky Ricardo mah Iya. YouTuber. Ricardo. Melanie Ricardo nih. Ricky Ricardo. Ricky Dulu Ricardo tuh siapa? penyanyi. Bisa kalah yang kutunggu. Bisa kalah itu nggak salah. Iya kalau nggak salah gitu. Bukan Ricky Bus Ricardo. Bus. Bus anjir. Pokoknya itu soal bis-bis Kita ini. yang Bis sekolah atau apa ya? Lupa gue. Iya gitu. Itu Ricky Ricardo. Dia nulisnya gimana, Mas? Dia nulisnya gimana? Kalau papan Oija itu? Iya, kan pakai koin gitu kan. Ketarik aja set R. Sebelumnya lo udah. Ya makanya gue nggak tahu, gue masih Sebelumnya kecil. lo udah A B C D E F ya. Juga masih kecil kan, jadi nggak tahu tuh itu emang ditarik atau benernya. Itu kalau Oja yang canggih itu papannya agak ada dimensinya, terus ada lubang doang. Oh, iya. Jadi lo gini ya tuh, cukup gitu ya. udah ada. Udah Tok. keren. Oh iya. Iya. Keren. Itu pakai koin gitu. Oija murah ya, Oija orang miskin ya? Iya, Oija bikin sendiri. Oja baru lo tau. So, Udah bisa lu, gue masih mau ini kita nanti. Nggak, dia kan emang lagi sakit, Mas. Pengen pipis tapi nggak bisa pipis. Apa tuh namanya? Anyang-anyangan ya? anjing-anjingan. Anjing-anjingan, itu anjing-anjingan sama dia. Iya, gue gak percaya, tapi rasa takut tuh bikin kayak geli gitu kayak. Iya, sebenarnya betul. Makanya gue kayak semua temen gue tuh kalau nonton horor di musuh gitu selalu pasti selalu gini. Gue takut kaget. Gue kaget. Gue bilang, lah apa tujuan lo nonton horor adalah biar lo Iya. Gue menikmati horor. Entertainingnya kan. Tapi itu langsung kayak gitu kita makin takut. Tapi gue penikmat Iya, horor iya. sih dari dulu tuh. Zaman dulu gue SMP nih. Ada di radio deh tiap malam Jumat ya. Iya. Kami gue rekam di kaset gitu. Pembajakan nggak sih, Mas, ngerekam radio? Enggak, dulu mah emang kayak gitu cara orang. Gue emang seneng ngedengerinnya gitu. Oke, terus? Terus sampai dibilang, ya ada nih teknik buka mata batin. Kalau mau ntar datang aja ke kantor kita terus ada gitu. duit. Iya, duitin ternyata gitu. Cuman ya seru gitu emang gue sering nonton sama film horor, dengerin cerita horor cuman ya nggak berasa kayak gue takut atau gue yakin kalau itu beneran sih enggak. Oke. Gua kemarin tuh kan, gua kan tahu kalau misalkan di kantor gua suka cerita-cerita kayak gini. Terus gua tanya kemarin sama cewek gua, kamu ada cerita horor nggak? Aku mau takut-takutin teman-teman aku ceritain. Nggak ada sih cerita horor, tapi aku pernah waktu, jadi dia kan kerja di bank, Mas. Kalau mau kerja di bank itu kan kayak ada pelatihannya gitu, kayak ada ospek, tapi emang untuk pembangunan mental gitulah. Terus dia jalan tuh ke arah Sentul sana. Intinya adalah di malam setiap orang
pelatihan itu tinggal di tenda sendiri-sendiri. Jadi lo bayangin tendanya tuh gini mas, tendanya tuh ini tenda begini, tapi sininya bolong, jadi nggak ada pintu masuk pintu keluarnya. Lo tidur cuma kayak flat sheet doang, kayak cuma atap doang gitu, atap doang ya. Bawahnya tuh langsung enggak, lo tidur tetap dialasin tapi alas doang, nggak tertutup tendanya. Lo bayangin kalau misalnya di hutan kan kiri kanan gelap memang, nggak ada lampu nggak apa-apa. Tapi jaraknya deket kan? Jauh mas, nggak kelihatan. Hutan belantara. Enggak, temen lo. Kata dia. Temen lo nggak? Bukan temen gue, ini temen cewek gue. Iya, lo nggak bisa ngeliat temen lo. Nggak bisa. Kemah berikutnya gitu. Ini makanya gue amazed banget. Kan gue takut ya. Gue kan kalau maksudnya Di Sentul. Di daerah Sentul, tapi kiri kanannya tuh emang daerah hutan yang di Sentul gitu. Kan ada gunung. Daerah besarnya Sentul, tapi Iya, ada banyak hutan. pondok kan, iya. Nah, ceritanya tuh pokoknya kalau pertanyaan tadi lu tuh orang tuh nggak kelihatan mas. Even si penjaganya kayak pelatihnya itu nggak kelihatan, lampunya juga nggak kelihatan karena lampunya tuh cuma mengarah bawah, kayak headlight gitu kan. Nah kata cewek gua di belakangnya itu tuh bambu, di kanan kirinya itu kayak ilalang, tapi ilalangnya masih kelihatan sedikit gitu, jadi masih bisa menjorok ke arah, bisa kelihatan ke sana, masih bisa kelihatan ke sana, tapi dikit banget. Arah ke depannya itu jalanan buat ngarah ke orang-orang lain, ke arah ke mesnya, ke arah aulanya gitu. Tapi jauh, suara nggak kedengeran, terus lampu nggak kelihatan. Jadi cara dia tidurnya itu udah bikin gue serbat kalau gue denger ceritanya kemarin tuh. Jadi kayak ada alarm bunyinya kayak bunyi tsunami. Gimana sih bunyinya? Gitu. Gitu. Itu bunyi pertama itu tandanya harus ke arah tempat tidur. Bunyi kedua itu harus tidur. Tapi jadi gini, bunyi pertama bunyi udah jalan nyampe harus ganti baju sampai sana. Harus ganti baju pakai baju tidur. Karena kan tadinya kan pakai baju acara, kayak pakai baju tentara gitulah, baju loreng-loreng. Hah? Mesum itu. Bukan. Jadi gini gue nanya kan, gimana cara dengerin? Oke. Gimana cara ganti bajunya? Gue nanya kan. Terus Kalau lo nanya gitu lo jadi mesum. itu kan cewek gua. Ya? Gimana cara ganti bajunya supaya gua secure kan. Dia biar dia nggak dilihat ininya sama orang lain kan, sama penjaganya juga. Aku caranya dia masuk ke dalam mukena. Oke. Mukena yang celana. Sarungnya gitu. Sarungnya. Goblok sih kalau kedengeran orang serem banget itu posisinya. Iya parah, makanya anjing aku mah kalau ngeliat kamu lagi kayak gitu bukannya mesum malah takut lah, mau kena jongkok di hutan. Udah gak kepikiran takut lagi, pokoknya headlamp-nya aku kebawahin, aku cuma fokus sama diri aku sendiri. Aku masuk dalam mukena, aku ganti baju di dalam, aku ganti segala macam, udah selesai, aku bangun lagi, itu mukena aku lipat buat aku ganti baju besoknya. Udah selesai, itu sirene kedua bunyi untuk tidur. Jadi di dalam flysheet-nya itu ada lampu kecil yang dia emang nyalain untuk dia tidur. Nah, untuk dia ganti baju gitu. Nah, pas udah mau tidur dimatiin, kiri kanannya tuh jadi gini mas, flysheet-nya tuh itu gua ngebayangin tidur di momen itu tuh serem banget mas, karena flysheet-nya tuh cuma ngatung segini. Oh nggak nge-full ke bawah? Kagak. Flysheet cuma ngatung begini, terus ininya bolong, belakangnya itu bambu dan bolong. Nah, gua kan udah takut banget lah rasanya. Terus gua tanya untuk memastikan dia baik-baik aja di malam itu. Itu kepala kamu berarti nempel ke bambu? Ternyata enggak. Dijawab, dia bilang, dia kan bawa tas-tas tuh. Ditaruhlah tas-tasnya itu. Oke, aman. Gue tuh pengen ngerasain gue di situ juga mas. Iya. Karena itu cewek gue dan gue ngerasa kayak anjir, nggak masuk akal banget. Dia tuh penakut mas. Cewek gue ini penakut banget. Gue takutin banget, takut. Terus dia akhirnya dia udah ditaruh tas-tasnya di situ. Terus kamu tidur bisa? Ya gimana lagi, aku takut tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak pak yang gagal di situ. Gagal tuh balik lagi, jadi nggak boleh balik mas. Kalau lu udah sirine 1, lu balik lagi ke Ramayan. Jam berapa itu sirine kedua? Dia tuh pokoknya selesai acara jam 10 jam 11 gitu. Ya karena jam 12 jam 1 selewatan itulah pokoknya udah malam lah. Nah kalau misalnya sirine pertama lu balik lagi udah ke mes, terus lu balik lagi,
kalau misalkan ditanya kenapanya nggak masuk akal, nggak valid itu kayak mungkin kejang-kejang atau apa gitu, fail, gagal. Kecuali ada ular gitu baru, ya alasan-alasan kayak gitulah. Pokoknya di malam itu cewek gue tidur kan dia bilang, ternyata abis itu dibangunin jam 2 atau jam 3. Ketika dia tidur, udah mencoba untuk tidur, lampunya udah dimatiin. Itu kan tadi gue bilang kalau misalnya flashlightnya cuma sampai sini. Itu sininya berarti kan kelihatan nih, segini kelihatan kan, ada kaki, ada. Gue ngasih tahu doang. Kalau ada kaki kelihatan, kalau ada ular kelihatan, kalau ada orang lewat kelihatan. Karena mata lu di bawah banget nih. Iya kan tidur. Kan kepala paling segini. Nah, pokoknya kelihatan lah kalau ngadep kiri kanan tuh kelihatan. Iya. Itu mah sebenarnya kayak lo tidur di alam terbuka tapi ada atapnya dikit. Kayak tidur di bawah kayak tidur di kayak tidur di pisang tanah gitu. Iya, kayak tidur di tanah jadinya. Apa yang dilihat? Terus enggak ada. Pokoknya gue ngasih tahu dong kalau itu menyeramkan banget kalau gue. Iya, lu gue udah jelas. Nah, habis itu dia dibangunin sama instrukturnya. Cowok. Belum pagi itu, belum. Instrukturnya bilang, bangun, udah jam segini, kita harus jalan. Pokoknya dia ngomong sesuatu lah. Akhirnya dia tahu kalau biasa kan dia kan pernah SMA, pernah kuliah juga, mau JJM gitu, mau jalan-jalan malam. Udah jalan bangun, dia harus ganti baju lagi mas. Dia harus ganti baju lagi, tapi instruktur udah pergi. Dan itu jam 2 jam 3 itu sepanjang dia ganti baju, pas dia membukakan matanya, dia kan tidur, dibangunin nih sama instrukturnya, suara doang. Jadi dia tidur, terus bangun. Enggak, suara doang. Dia bilang, woi bangun, ini bangun, dipanggil namanya, bangun, udah jam segini, kamu harus ikut acara ini. Dia dengar itu doang di dalam tidurnya, bangun. Terus dia tahu kalau misalnya di malam itu dia harus ganti celana lagi, ganti baju lagi. Ya udah dia ganti baju. Sepanjang dia baru bangun itu dari melek, dia nyium wangi selama itu. Dia mikirnya gini, lu takut dong pasti harusnya wangi itu bener-bener dia pas tidur nggak wangi, pas bangun wangi, aneh kan? Dia mikir positif thinkingnya, mungkin diisengin nih sama instrukturnya, disemprotin biar gue takut selama gue bangun. Masuk akal dong. Gue juga mikir gitu. Ya terus bangun, ya udah ganti baju, tetap serem, tetap takut, tetap kata cewek gua, karena dia juga penakut. Udah akhirnya dia fokus lagi, ganti baju lagi, pakai baju yang tadi lagi, basah bajunya kan. Karena? Ya baju abis acara kan basah mas. Pas baju tidurnya kan kering, baju basahnya basah lagi dia badannya. Terus ya udah dia udah selesai. Dia tuh jadi ada kayak lombanya gitu mas, paling cepat. Ketika lo udah dibangunin, paling cepat nyampe ke acara itu dapat poin gitulah, ya benar. Jadi dia paling cepat kedua, udahlah dia. Nah, dalam artiannya tuh kalau lo lebih cepat ganti baju, lo lebih cepat juga untuk jalan-jalan malamnya, paham? Lo sendirian mas, dijedain gitu. Iya, tetap sendirian. Enggak, ini bukan acara grup. Ini individu. Terus yang nomor 1 ini, yang paling cepat nomor 1 udah jalan kata instrukturnya. Jadi cuma ada instruktur 1 di situ, 1 apa 2 gitu kata gue lupa. Udah, orang yang duluan tadi udah jalan, kamu sekarang jalan. Terus di jalan lah tuh, di kanan kirinya mas itu lu ngebayangin kalau nggak salah ya antara kuburan atau kayak jurang yang bawahnya tuh sungai gitu. Nah itulah di jalan. Sepanjang jalan itu wangi yang dari tadi dia masih ada katanya. Tapi ketika dia di start sampai di tengah jalan itu yang dia cium bangke. Pikirannya kayak gitu lagi, positif lagi. Kerjain nih kayaknya. Kan dia tahu kan, dia alam bawah sadar dia tahu kalau misalkan ini tuh emang acara. Terus pas di pertengahan jalan udah enggak bangke. Habis itu sampai habis bangke. Sampai habis bangke. Sampai habis bangke. Cuma dari start sampai tengah wangi, setengah sampai ini bangke. Ya kayak ini banget, kayak pola banget kan. Terus ditanya sama instrukturnya pas udah selesai acara, Kak apa Pak gitu, dia pokoknya nanya, emang dikerjain ya Kak, di perjalanan tadi saya sendirian kalau misalnya ada bau bangke. Bau bangke nggak ada.
Nah, kalau wangi gimana? Nah, kalau wangi itu cuma ada tapi cuma di starting line doang. Wah, enggak kok, aku udah cium dari pas di tenda. Tenda tuh jauh Mas, kayak jauh lah, harus jalan gitu kayak 15 menit jalan. Jauh jalan. Dan itu, oh ya gue lupa ceritain dari tadi dia nyeritain itu kadang tuh gelap gulita Mas, nggak ada lampu sama sekali, acara tuh nggak ada lampu, cuma dia apain? Cara dia jalan, cara dia tahu nggak biar nggak kesasar. Pakai kain putih gitu. Kain putih. Tandanya kain putih. Kain putihnya itu menjulur sepanjang jalan. Jadi biar dia nggak nyasar. Jadi dari pohon ke pohon, dari pokoknya kayak dikasih tali gitu untuk jalurnya. Jalur supaya dia selalu pegangan. Karena dia tuh merem sama melek sama aja. Kata dia. Oh, nggak boleh pakai si lampu head itu? Nggak boleh. Itu kan cuma boleh di tenda. Terus. Itu merem sama melek kata dia sama aja. Jadi dia keren Mas. Gua akuin ini. Gua kalau ada di situ mau takut juga bingung. Mau takut juga. Wah, ini survival banget. Masuk pecinta alam. Iya. Terus kok gerak nih lampunya? Asik. Cing. Pokoknya itu dah ceritanya. Intinya gua dikasih tahu kalau itu merem sama melek itu sama aja, itu gue udah serem banget menurut gua. Apalagi tadi relate sama lo di lift gelap 1 menit aja lo bisa meninggal. Jadi malam itu dia semalaman gelap dan headline cuma boleh di tenda. Jadi udah kain putih. Anjing, Fari lu benar terus ya intinya balik ke instruktur yang tadi. Kalau misalkan nggak ada kok. Iya, nggak ada wangi. Cuma di start doang. Enggak, saya dari iya, udah. Iya, kakaknya pakai kain yang putih tadi kali di tangan terus udah disemprot. Enggak ada. Udah ceritanya pokoknya itu di situ. Okay. Kalau misalkan wanginya itu emang di settingnya cuma di tenda start doang. nggak ada gitu. Di tenda nggak ada. Di ini juga nggak ada, di tengah-tengah juga nggak ada, bau bangke itu nggak ada. Cuma wangi di start doang. Pas ada instruktur buat start. Gue kalau mungkin itu menyangkut pekerjaan dan maksudnya harus kayak gitu ya, gue pasti jalanin, cuman pasti nangis sambil nangis gitu kayak, aku akan jalanin tapi sambil nangis. Sambil nangis gue. Ya gue ngebayangin itu gila banget Mas. Masalahnya gini, berbanding terbalik ketika cewek gua ngelihat banner pilkada itu goyang-goyang aja, langsung gitu. Apaan sih? Gitu. Gue jadi bingung gitu, kok ya, dia bisa survive itu karena memang tujuan dia kerja, udah gitu. Iya sih. Iya sih. Ya sama kayak misalnya lo ikutan yang apa tuh dulu? Banyak yang gagal. Malam-malam. Jurit malam. Banyak yang gagal. Dapat duit gitu. Banyak yang gagal, laki juga gagal. Iya. Maksudnya tapi gagal tuh udah berarti emang gak di hire. Oh terus makannya nih katanya. Ini makan tentang dia kerjaan ya. Makan kayak ada nampah gitu rame-rame keliling gitu. Bukan dong, udah pasti bukan bully. Udah pasti bukan enak kebuli kan nampan gitu. Bukan apa? Jordan. Almas, bukan Almas. Jadi bukan makan nih rame-rame kayak piring besar gitu. Ini gue lupa nih zaman dia kerja apa SMA ya? SMA kalau nggak salah. Oh ini udah beda event ya? Beda event. Gue cuma nyeritain doang kalau dia pernah diginiin. Makan nih, ada pisang. Disuruh sama instrukturnya makan. Udah lagi dimakan, stop. Terus pisangnya katanya disuruh kasih ke orang sebelahnya. Oh iya dulu. Kayak gitu-gitu tau gak sih lo? Iya. Terus abis itu lo makan lagi tuh nampah nasi padang yang ada di situ. Lo makan, stop. Ayamnya lo makan sekarang, lo stop. Yang ada di tangan lo, lo suapin ke sebelah lo. Terus pisang yang tadi lo masukin semua ke padang. Kan ada 15 orang, 20 orang yang bisa. Pisang masuk situ semua, masuk padang coba. Pisang masuk nasi padang. Menggugah selera. Menggugah selera kan. Habis itu ya pisang masuk nasi padang benyek dong. Udah habis dimakan, habis diapain. Oh, pisangnya bukan dimakan, diisep. Diginiin. Oh, mesum. Gitu. Gila sih. Ininya apa? Sama mana? Bukan, jilat doang gitu. Jilat doang kayak gitu masukin, habis itu dilepeh. Ini mesum nih, dia yang mesum. Dia ngomong isep cuy. Gila. Oh, sorry. Masuk giniin. Gitu. Okay. Abis itu dimasukin lagi, dimasukin ke padang. Terus ada comot lagi pakai tangan, makan. Gitu. Terus suruh makan sebelah lo. Oreo. Makan Oreo.
muntahin. Gue Kalau selalu gitu berani berpikir nggak ya, sih? gue selalu berpikir Pernah nggak lu? orientasi atau apapun yang Ospek. ospek itu yang hubungan sama fisik gitu atau kayak gitu makan kayaknya nggak ada hubungan sama ini deh. Tapi kalau misalnya survival tadi ada mas menurut gue. Kalau itu mungkin ada kali Iya. ya, maksudnya akhirnya lu Iya. gimana lu ngendalin emosi lo, Iya. itu mungkin ada gitu. Tapi kalau fisik itu buat gue kayak makan gitu. Iya. Kalau orang Kan kalau orang ini gimana? solidaritas maksudnya kali. Lo ntar kalau misal di alam terbuka, kalau yang ada makanannya cuma gini doang, Ya mau kan nggak nanti mau kan udah kalau pas gitu. kerja kan ini ya ada Kan warteg. pas SMA sayang. Oh iya. Jadi iya. OB, Padang. Enggak sih. Kalau pas kayak gitu sih ya, gue juga zaman sekolah gitu juga. Kayak lo makan ya, makan permen, ya kan? Isap gantian, terus balik lagi gitu pernah sih. Itu jijik banget tuh. Itu Terus kalau nih makan minum air kencing kebo gitu kan, padahal bukan air kencing kebo juga gitu. Oh iya. Lu percaya nggak sama gua? Lu percaya nggak sama gua? Li lu makan. Pas disuruh pegang cacing, pas disuruh Iya. makan mie. Iya, gue paling males kalau yang jatuhin badan lo. Iya, tau nggak lo? Jatuhin ke depan. Yang- tau. Oh iya, gua pernah. yang lu duduk terus suruh merem terus ada ininya orang yang bawain Orasi. Yang nangis-nangis. nanti Itu kamu sampai iya sih. rumah Bayangin. Ada bendera kuning. Bener sih. bendera kuning. Habis itu Berenang. Puasa berdiri, puasa Berasa berdiri. Berenang Gua- lagi. Berasa. Gua bayangin susah sih. Sumpah, gua gini mas. Iya, gue juga gitu. Jujur. Ya kalau zaman SD sih gue berasa sih ya. SD Jadi kalau udah SMP, Oh, SD sih. SD masa gituan? SMA kali. SMA SD gua. pramuka gue ada kayak gitu. Nggak ada. Bayangin deh, coba deh, ya ada dedenya. Gue SMA gue. Saya mah gua. SD. Bayangkan api sudah menyala depan kita. Bayangkan. Itu ngaruh. Jangan lah gua. Apalagi gua kalau di sebelah ini teman-teman gua. Mampus aja tuh. instruktur. Tapi waktu orientasi, waktu itu kalau nggak salah di Baduy, bukan di Baduy, di Cijeruk, namanya Cijeruk tuh apa sih? Bogor. Cijeruk. Oh Bogor ya. Jadi ada perkampungan kecil gitu lah tapi luas gitu. Jadi tidurnya di rumah warga, mending di kasur. Di lantai. Tanah boy, itu rumah warganya benar Masih warga bertanah? kampung. Tanah. Jadi sama warganya mungkin ya karena ada kita, jadi dikasih Tikerin. terpal atau tidak atau tiker tetap sakit kan. Iya tanah. Nah, lu bayangin gua kan anak Manja, ini kan, anak jadi gua manja. tuh begini. Mas boy banget ya. Dan gua kan orangnya kan mau pipis banget kan ya. Jadi sama teman gua namanya Gati. Gua mau pipis, semua pipis sekarang dan dia ketika gua pipis gak di luar, Di di dalam dalam. kamar mandi. Cowok apa cewek ini? Cowok. Oh. Dan gua mandi bareng dia gitu. Kalau Mandi dulu bareng dia. di Baduy luar tuh kayak gitu tuh. Mandi di luar. Terus gue lagi pengen boker tuh jam ya subuh gitu lah. Oh ngapain ke Baduy luar? Ospek gitu. Oh. Baduy luar pengen boker, seset. Gue ngeliat kanan, ada iya, mukanya serem banget. Gue Ini kok lu baru cerita tadi kata Iya lo katanya nggak ada lagi lo. ya lo cerita gitu kayak inget lagi kan. Oh. Jadi gue boker tuh di kali gitu. Sungai kan, sungainya bagus banget tuh. Oh, ini bukan di toilet ya? Bukan toilet. Jamban. Di kali, di sungai. Oh, di kali. Sungai ngalir. Bukan ada Kok boleh toilet ya? boker Di sih? Di Baduy luar kan ada Bayi di toilet? luar emang boleh, nggak ada. Oh, nggak ada toilet? Emang boker Kayaknya di gue situ. pernah ke Baduy luar di toilet. Nggak ada, lo cari. Rumahnya aja nggak sana. toilet? Tanya aja si Imat. Apa gue nggak Imat tuh orang Iya. Rangkas Orang- anjir, masih jauh dari Baduy. Dekat-dekat situ. Iya, nggak ada. Jadi di sungainya gitu, gue lagi habis boker, gue udah kelar, gue lihat kanan, tahu Putih. ngeri sih. Apa? Hancur itu. Ada guru gue lagi sikat gigi kan. Enggak, telanjang. aliran airnya kemana? Waduh, ke dia. Waduh. Ups, loh, kok ada apa ini? Oh dia nggak lihat lo. Lu ngeliat dia. Bagus, selamat hidup. lagi. Itu gue merasa gimana banget. Ya Allah, kira ya udah. Siapa yang cuci tangan pak? Bokir. Lu udah cebok. Udah kelar. Ini mual. Pengen ngomongin. Udah. Udah yuk. Udah, bawa- Sorry, kok gigi Oh, lu atas bawah beda sih? Iya. Panjang sebelah patah ya? Enggak, gue udah mantan Dracula. Gue lapar. Udah yuk makannya. Dia mau pipis. Itu tuh Fahri nggak usah pakai tongkat. Ya. Oh iya, gak usah pakai tongkat lah. Ambil tongkatnya. Tiga mau hati-hati. Dan